ironisnya di sini sementara tidak ada referensi yang merujuk kepada hari Natal di dalam Perjanjian Baru, tapi yang ironisnya perayaan Hanukkah atau hari raya pentabisan bait suci yang tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 22 itu tidak dirayakan oleh kekristenan. Nah, ini kan ironis ya. Hari raya pentabisan bait suci dilakukan di dalam Yohanes 10 ayat 22. Nah, sementara hari raya Natal itu tidak ada basic atau landasannya di dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Nah, nanti kita digerogotin oleh belalang pikat ladang rezeki kita udah pasti dah. Nah, itu cara mereka menakut-nakuti gitu jemaat. Ya, paham saya itu Bang Billy. Toyaten ya, senggol dong. Mana otennya? Naik. Senggol dong Bang Billy tuh. Ayo. Perpuluhan gak wajib. Gak wajib perpuluhan. Jual beli oten. Jual beli ini Kristen. Ayo jual beli. Kenapa diam aja? Ini kok di bawah bilang suaranya putus-putus ya, padahal kita enggak. Kabur makannya. Milik siapa putus-putus? Jelas kok. Dari tadi. Nih Kristen. Ayo teman Kristen yuk naik yuk, kita bahas apa yuk perpuluhan. Ini Bang Billy si Binsar. Bang Billy. Nah, ada ini Binsar Panjaitan ini. Panjangan. Ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang noise. Gini. Saya putus-putus enggak suaranya ini? Kalau di atas enggak, cuma Ustadz Yusuf Dabri. Kalau kita di atas enggak, di bawah aja. Gitu. Oh, Bang Billy, suara ente kali. Suara ente kali yang putus-putus Bang Billy. Tes, putus enggak? Enggak, dari tadi juga enggak. Cuman kalau di bawahnya nggak tahu. Dari tadi di bawah bilang putus-putus. Tapi kita di atas normal semuanya. Bunda sama Bang Billy yang putus-putus tuh. Makanya kan kita di sini, apa dia nggak jelas omongan Bang Billy, Bunda sama Bang Billy putus-putus tuh. Nggak kekurangan satu kata. Coba gua turun dulu dah sebentar, naikin lagi. Iya dah. Nah kalau akunya yang turun susah. Kata akunya turun nggak ada yang putus-putus, nggak ada. Aku itu jaringan makanya di atas nggak ada putus-putus, di bawah yang heran. Iya, nggak ada. Bagus Nggak kok ada sih putus-putus, nggak ada. Bagus. Iya. Kalau di sini bagus, tapi di bawah itu dari tadi ngomong putus. Nggak ngerti. Nah, kalau gini gimana? Dengeran nggak, guys? Dan sekarang Bunda Kalau Esti suara, putus-putus. kalau saya dengerin aman di sini. Tengok itu di bawah Bunda Esti putus-putus. Yang lainnya bagus katanya. Aduh, yaudah aku gak usah bersuara. Gimana guys? Kedengeran nggak guys di bawah? Ya, Bang Binsar, gimana Bang Binsar? Iya, masalah apa tadi perpuluhan? Iya, perpuluhan Bang Binsar. Gimana ya? Kalau aku sih setuju Bang Billy, tapi mindsetnya seperti ini. Aku percaya semua berkat yang aku terima itu adalah pemberian Tuhan. Kalaupun kita berikan 10% buat pekerjaan di rumah Tuhan, contohnya di dalam hal ini kan gereja. Kan gereja ini juga kan punya ini Bang Willy. Oh, apa sih? Kegiatan-kegiatan gitu loh. Pembangunan gereja, sama kayak masa itu kurban, ada kayak kami kan gereja kami memberikan kambing ke daerah sekitar gitu loh, maksudnya Bang Billy. Maksudnya memberikan kambing korban. Abang kan ini Yahudi. Kalau perpuluhan sama persepuluhan sama enggak Bang? Sama, itu namanya maaser dalam bahasa. Ada dua maaser perpuluhan, maaser Rishon, maaser Sheni.
Jadi perpuluhan pertama dan perpuluhan kedua. Dan itu bukan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk hasil ladang atau ternak. Ya tahu lah. Tapi kan sekarang patokan kehidupan manusia sekarang kan uang ininya Nggak apanya? bisa. Ketetapannya itu, ketetapan di dalam Torah ya, perpuluhan atau maser itu hanya bisa dilakukan jikalau ada bait suci. Kenapa? Karena yang berhak untuk menerima itu pertama orang Lewi. Kenapa orang Lewi? Karena orang Lewi tidak mendapat tanah warisan. Ketika orang Lewi menjadi pelayan di bait suci, ya, dia menyembelih korban, harus orang Lewi yang menyembelih korban itu. Nah, hasil dari sembelihan itu bukan diberikan kepada Tuhan untuk dimakan Tuhan, enggak. Itu dimakan oleh orang-orang Lewi. Nah, jatah-jatah itu pahanya, bagian-bagian itunya buat orang Lewi, gandumnya buat orang Lewi dan buat orang asing dan buat anak yatim dan para janda. Nah, orang Lewi sekarang belum bisa berfungsi karena bait suci tidak ada, jadi tidak berlaku perpuluhan. Tapi anak yatim dan para janda itu selalu ada sampai kiamat, gitu. Jadi ada lebih baiknya kita memberikan kepada anak yatim itu benar-benar dikatakan puasa yang aku kehendaki ialah memberikan orang memberi pakaian kepada orang telanjang, memberi makan kepada anak yatim, dan ketika engkau melakukan itu dikatakan maka terangmu akan seperti rembang fajar di pagi hari, gitu. Itu kata Tuhan. Nah, kalau kita memberikan kepada pendeta ya dalam bentuk uang itu salah menyalahi aturan Tuhan di dalam Taurat. Karena pendeta itu tidak punya garis keturunan Lewi. Gitu. Iya tahu Bang Billy. Jangankan Lewi, Yahudi aja nggak ada gitu loh. Maksudnya kan Iya, itu makanya. sebenarnya mungkin kan Bang Billy aja yang mengartikan bahwa itu di pendeta. Kalau saya sendiri sih enggak. Itu kan buat pekerjaan gereja itu loh. Membantu operasional pekerjaan gereja itu gitu loh. Bukan ke Ya, tapi jangan, pendetanya. Kan tapi jangan kita bilang bisa audit. perpuluhan. Kalau kami kan ada diterangkan itu berapa perpuluhan bulan ini kayak gitu, kemana aja kan bisa kita audit gitu loh. Nggak bisa kalau disebut perpuluhan, nggak bisa, itu menyalahi aturan yang sebenarnya. Tapi kalau kalian menyebutnya itu sebagai donasi atau persembahan, donasi ya, atau sedekah, nah bolehlah bersedekah kepada Pak Pendeta. Misalnya pendetanya nggak kerja, bersedekah kepada Pak Pendeta boleh, supaya keluarganya ada makan atau buat bayar listrik. Jangan inilah Bang Billy, jangan pakai kata sedekah lah. Sedekah nanti nyomot Islam pula. Udah perpuluhan nyomot Yahudi, sedekah nyomot Islam pula. Coba dong konsisten sendiri berdiri gitu agamanya dengan istilah sendiri lah. Jadi gini, sedekah dalam bahasa Ibrani, sedekah itu diambil dari kata sedek atau benar. Ketika orang itu melakukan sedekah, dianggap orang sedek atau orang benar. Karena sedekah itu dari kata sedek, artinya benar. Nah, lihat cara pengampunan dosa yang menurut Alkitabiah, menurut Tanakh adalah salah satunya ialah dengan bersedekah. Dikatakan sedekah melepaskan orang dari maut. Wah, jadi sedekah itu bisa menghapuskan dosa kita, mengurangi dosa kita, bisa. Gitu. Jadi tidak perlu darah-darahan, nggak perlu. Nah, kalau memberikan persembahan kepada pendeta atau buat membayar iuran listrik, kegiatan boleh. Tapi jangan sekali-sekali memakai istilah perpuluhan, yang habis itu kalau nggak kasih perpuluhan, kalau kalian tidak memberikan perpuluhan itu adalah hak Tuhan, maka rezekimu, ladangmu akan digerogoti oleh belalang pikat. Nah, ini yang bahaya, ancaman-ancaman. Aku setuju banget seperti itu yang kau katakan itu. Tapi kan dalam arti nggak tahu kalau gereja-gereja lain, kalau kami memang itu nggak pasaan. Tapi kalau udah seperti itu pendeta yang ngomong itu memang udah salah. Tinggalkan aja itu benar. Gitu loh, nggak gitu. Banyak yang kayak gitu, sampai jemaatnya, sampai ibaratnya pengen punya motor belum punya motor, pendetanya udah gonta-ganti mobil itu. Kan gila. Ada satu pendeta yang besar ya, punya jet pribadi namanya Benny Hinn. Wah, itu gila itu. Itu punya jet pribadi itu. Ya, ke Indonesia pernah sekali dia.
Iya, Di Ancol dia dulu. benar. Jadi gitu, makanya di dalam kekristenan itu, makanya tadi saya tanya, tanggal 25 Desember itu sebagai patokan dari mana? Landasan ajaran Musanya di mana? 25 Desember itu harus dirayakan. Nah, minumlah darahku dan makanlah dagingku itu yang dilambangkan dengan roti dan anggur, itu dari mana ajaran Musanya? Ajaran Tuhan di mana itu? Nah, tadi saya mungkin Abang ini Binsar baru datang. Tadi saya sudah menjelaskan lewat data sejarah yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember lahir dari seorang perawan, minum darah dan daging itu sudah ada sebelum kekristenan muncul. Ada Tuhan-Tuhan yang sebelum Yesus yang namanya adalah Atis. Atis itu ada di Roma ya. Lahir 25 Desember dari seorang perawan bernama Nana. Terus ada Dionysius juga demikian, dikatakan bahwa darah dan dagingnya dilambangkan sebagai roti dan anggur. Nah, dia adalah dipercaya sebagai anaknya Zeus, sang Tuhan Bapa. Nah, konsep-konsep ini itu sudah ada sejauh 500 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh zaman Yesus. Yesus itu kan lahir tanggal 1 Masehi. Jadi 500 sebelum Masehi. Nah, ide-ide itu dari mana diadopsinya? Apakah ajaran para nabi mengatakan seperti itu, minumlah darah dan anggur? Tidak ada itu. Minum darah dan dagingku itu nggak ada. Nah, kalau kita katakan bahwa ini diambil dari paganisme, Kalau di roti tak beragi itu di kalian seperti apa emang Pak Willy? Bukankah itu seperti itu? bukan, roti tidak beragi itu tidak ada hubungannya dengan daging Tuhan. Nggak ada. Namanya kalau di kita namanya matzah. Matzah tunggalnya matzot. Roti kan sama minum anggur kan di situ kayak perjamuan kan? Enggak, lain lagi, itu nggak ada perjamuan. Itu di hari raya Paskah atau Pesach. Iya, Hari Pesach. itu. Selama 7 hari orang Yahudi akan makan roti tidak beragi. Kenapa? Memperingati waktu mereka cepat-cepat buru-buru, karena mereka buru-buru keluar dari Mesir, adonannya belum sempat matang, sehingga yang mereka makan itu adalah adonan yang tanpa ragi, gitu. Belum sempat diragiin, gitu. Jadi memperingati berbeda ya, ketika orang Yahudi memperingati hari raya Paskah atau Pesach, memperingati keluarnya orang Yahudi dari Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, kalau Kristen memaknai lain, Kristen menyambungkan itu dengan Yesus, gitu. Dua hal yang berbeda, gitu. Makanya ada istilah Passover. Nah, Passover, gitu. Gimana tuh Bang? Lalu? 20 Desember. Gimana putus, itu? putus tuh. Halo. Udah bagus. Ya, jadi Ayo, Bang Duk. Binsar 25 Bang Desember. Binsar, 25 Desember itu dari mana ajarannya? Itu intinya yang dimaksud Bang Billy. Ajaran 25 Desember. Ayaan 25 Desember itu dari ajaran mana kata Bang Billy? Kalau ditarik ke ini sih menjelaskannya gimana ya. Tapi sebenarnya udah banyak itu dijelaskan beberapa pendeta juga ya. Yang Kristen tapi ya mulai dari siapa ya? Pak Pendeta Gilbert juga udah pernah ini saya pernah dengar perhitungan mulai dari ini Bang Billy. Waktu malaikat Gabriel menemui Bunda Maria gitu loh, pada bulan kesini hari kegini gitu loh. Itu ada sebenarnya tapi menjelaskannya susah lah. Emang tok dibilang gak ada letter Lex, dibilang tanggal 25 itu aja bro. Nah, di sini ironisnya dikatakan, ironisnya di sini sementara tidak ada referensi yang merujuk kepada hari Natal di dalam Perjanjian Baru, tapi yang ironisnya perayaan Hanukkah atau hari raya pentabisan bait suci yang tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 22 itu tidak dirayakan oleh kekristenan. Nah, ini kan ironis ya. Hari raya pentabisan bait suci dilakukan di dalam Yohanes 10 ayat 22. Nah, sementara hari raya Natal itu tidak ada basic atau landasannya di dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Sangat ironis sebenarnya.
Kenapa diam? Ya kalau nggak ada tekstual, nggak ada ajarannya, kenapa dikerjakan kan gitu? Kan Bang Billy nanyakan tuh, ya dari mana ajaran merayakan 25 Desember? Apakah ada di ajaran Nabi Musa? Termasuk Nggak ada juga. minum darah dan daging itu dari mana? Itu paling penting banget itu. Darah, minumlah tubuhku dan darahku. Waduh, itu dari mana ajaran para nabi Israel itu, ajaran Tuhan yang dari mana itu yang begitu? Nah, itu kan ucapan Yesus, bukan ucapan rabi-rabi kalian Bang Billy. Gitu loh. Berarti bagi kami yang mengimani itu kan kiasan gitu loh, waktu Yesus perjamuan terakhir sama murid-muridnya. Itu kan katakan peringatan gitu loh. Bukan rabi-rabi, itu para nabi, Nabi Musa, ya Yesaya, Yeskiel, Zakaria, dan lain-lain Itu tidak kan- pernah mengajarkan konsep minumlah darah dan tubuhku, nggak ada. Itu. Nah, konsep itu dari mana datangnya? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Tahu aku kalau kau bilang nabi-nabi di kalian termasuk Musa kayak gitu, itu memang nggak ada seperti itu. Itu kan ucapan Yesus waktu perjamuan itu. Kan itu yang kami turuti gitu loh Bang Billy. Iya, Itu sih nah, landasannya, kiasan bukan berarti makan dagingnya sama darahnya, bukan kan? iya. Jadi kalau setiap orang Kristen melakukan perjamuan itu, kita akan mengenang bagaimana Yesus itu dulu, gitu loh. Nah, itu dari mana idenya? Darah dan dagingnya gitu loh. Iya, itu idenya dari mana? Diambil dari mana? Pemahaman itu. Apakah itu ajaran Tuhannya Israel? Makanya tadi hari raya roti tak beragi itu seperti itu enggak gitu loh. Soalnya waktu itu kan Murail lah. Kalau perjamuan. Yesus kan lahir dari orang Yahudi gitu. Kan aku Enggak ada, memperjelas. enggak, roti tidak beragi nggak pakai anggur, gimana sih? Nggak pakai anggur. Hari raya roti tidak beragi benar-benar makan roti tidak beragi aja, nggak ada anggurnya. Itu. Jadi setelah Pesak selesai ya, itu ada menghitung Omer ya. Nah, habis itu ada lagi hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari orang-orang Yahudi kayak saya akan makan roti tidak beragi. Nah, tidak boleh makan jagung, nasi nggak boleh. Jadi biasanya makan kentang sama ada rotinya tuh yang tidak beragi. Kita bikin atau beli dari Singapura, yang dari Israel kita beli biasanya. Nah, bener-bener nggak ada rasanya itu, nggak ada raginya, nggak ngembang gitu, nggak ngembang. Nah, berbeda dengan darah dan daging Yesus yang dilambangkan di dalam roti dan anggur. Nah, itu ajarannya, itu ajaran. Berarti kan benar ajaran itu dari Yesus berarti kan. Saat Yang itu ajarannya- juga, saat berarti ajaran itu datang saat Yesus perjamuan dengan ke-12 muridnya itu, ya udah selesai dong. Cuma kami Iya, yang berarti- melakukannya, nggak ada masalah dong. Bukan. Oke, berarti- Yesus bukan meniru dari nabi-nabi orang Yahudi zaman itu gitu loh. Ya udah, Betul. itu udah selesai. Oke, betul. Sekarang kita buka data ya. Nah, sekarang ini data jauh sebelum Yesus lahir ya, ini. Oke. Ya, tadi sebenarnya udah saya baca. Agama Roma meninggikan atau menyembah ateis yang dikatakan lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan bernama Nana. After being bernama Nana, ya, disalib dipersembahkan, dipersembahkan ketika dia dewasa untuk apa? Untuk membawa keselamatan bagi seluruh manusia, mankind. Mati sekitar Maret 25 setelah disalib di atas pohon. Terus and descended, dan dia mati selama 3 hari dikubur, dan para pengikutnya mengklaim bahwa dia itu bangkit pada hari Minggu.
ya. Terus dikatakan nih badannya ya disimbolkan sebagai dimakan dalam bentuk roti oleh para pengikutnya. Dan juga ada di sini Tuhan yang lebih tua ya, tahun 500 sebelum Masehi. Jadi Yesus kan tanggal 1 Masehi, tahun 1 Masehi Yesus ya. Ini 500 sebelum Masehi. Kita lihat mitra ya. Jadi dikatakan mitra itu Nah, itu udah selesai itu Bang Billy. Apalagi berarti ada cerita sebelum kejadian Yesus itu ada yang menceritakan gitu kan. Maksudnya sama halnya dengan saudara Muslim, ada namanya Isa, nggak disalib juga. Di sini dikatakan seperti yang di Bible. Jadi memang lah benar ini kita lah orang ini untuk menghancurkan kisah Alkitab itu, memburamkan. Itu tahun loh, berapa enggak, ini bukunya gitu loh. jauh sebelum Yesus Nggak loh, masalah berarti, Bro. Vincent. Iya, sama, memang sama. Ini kan pagan, penyembah berhala ini, pagan. Nih, Kami kan patok Alkitab, bukan buku yang situ bawah gitu loh Bang Billy. iya makanya minumlah tubuhku dan darahku itu bukan hal baru. 500 tahun sebelum Masehi, 500 tahun sebelum tahun 500 sebelum Masehi sudah ada praktek minum darah dan tubuhku. Itu kan ada orang menceritakan sebelum 500 tahun, ya nggak masalah lah. Kami patokannya di Alkitab aja gitu loh. Itu Iya, berarti kan cerita orang lagi, diceritain 500 tahun seperti itu udah ada. Loh, ini bukan, berarti ini dia sejarah loh. menceritakan yang sudah terjadi seperti yang udah terjadi di Alkitab kan. Ya udah mau Justru diapain. lebih tua dari Alkitab. Ini lebih tua dari Alkitab datanya. 500 Iya, tahun loh. ada yang menceritakan gitu loh. Nanti saya tanya, Syati sini punya 12 murid gak? Gitu kan nanti Oh, makin bingung oke. lagi. Oke, lihat. Oh, Oke, ceritain lagi di situ. Oke, punya 12 murid enggak ya? Orang Nih, bikin dengerin. penyesat itu Bang Oke. Willy. Banyak Banyak. ini bukan menyesat. Ini profesor. During his lifetime, selama hidupnya dia dikatakan memiliki mujizat untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir iblis, ya. Dan merayakan Last Supper perjamuan akhir dengan ke-12 muridnya, ya. Dan dia naik ke langit pada waktu Spring Equinox tanggal 21 Maret. Jadi 12 murid minum darah dan daging diselamatkan dalam roti dan darah itu bukanlah itu ajaran 500 tahun sebelum Kristen datang. Ada ceritanya yang 12 murid minum darah, ada juga gitu Bang Billy. betul nih. Kan ada istilah jamuan akhir ya, Last Supper itu tahu nggak? Yang kata ada lukisannya Leonardo da Vinci itu, ada lukisannya yang Yesus dengan murid-muridnya berjamuan tuh sebelum dia disalib dengan 12 muridnya itu juga dilakukan oleh mitra Tuhan orang-orang Persia. Tunggu bentar. Itu pagan itu Bang Billy, itu pagan ya? Iya, itu penyembah berhala. Oh, penyembah berhala pagan gitu ya. Jadi konsep pagan minum darah dan anggur, mempunyai 12 murid gitu ya, dan naik ke langit pada hari ketiga. Itu konsep pagan itu ya. Ya, Sebelum kekristenan datang. Betul. tadi kan Bang profesor menceritakan seperti itu. Saya bingung dia ngambil kisah itu dari mana ya, sumber utamanya gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu loh. Itu kan orang lagi menceritakan sama seperti Al-Quran. Kalau disamakan Yesus Isa itu berarti menceritakan lagi kan bahwa dia tidak disalib. Jadi nggak masalah bro. Kecuali itu kan melenceng semua dari Alkitab. Jadi ya udah mau Begini Pak Binsar, seharusnya Anda bertanya, Kristen ini konsepnya dari mana? Nah itu Kan ini yang terjadi yang dibaca oleh Pak Billy itu 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. ya ada yang menceritakan. Seharusnya Anda balikin pertanyaannya. Seharusnya ini konsep yang Paulus terapkan di dalam Bible itu bersumber dari mana? Nggak ada. Bukan Anda bertanya yang 500 tahun sebelum kedatangan Yesus gitu loh. Aku biar perdebatannya ini aja bro, nggak panjang-panjang seperti itu. Nanti nggak selesai, ada yang menceritakan lagi gitu loh. Katanya kan profesor tadi, ya udah ada profesor menceritakan bahwa kisah itu ada sebelum Alkitab ada, ya udah. Terus Iya, dia ngambilnya dari mana gitu loh? dari arkeologi dong. Rasul-rasul dari hasil- Yesus membuat dari cerita mereka menurut dari hasil penelitian arkeologi
ada arkeologinya gitu. Kalau nggak percaya bisa dibuka di dalam ensiklopedia. Ya, ensiklopedia nama Tuhan-Tuhan ini nih. Atis, Dionysius, Horus, semuanya bukan kebetulan, lahirnya tanggal 25 Desember. Loh, dari seorang perawan. Ya, gitu. Dari Tuhan lahirnya yang bernama Zeus. Gitu. Jadi hal-hal ini bukanlah hal yang baru di dalam dunia pagan kuno. Konsep ini, konsep minum darah dan tubuhku itu. Gitu. Bukan hal yang baru. Jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada konsep itu. Baru tahu saya Bang Billy, Kristen ini mirip-mirip atau menjiplak ajaran pagan rupanya ya. Bagaimana mau berkata ya, memang katanya begitu ya. Kalau kita lihat di dalam ensiklopedia ya, Britannica, ensiklopedia Britannica itu jelas. Murid Yesus yang hidup bersama Yesus kan, itu saksi hidup loh penulis itu, 1 Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Yohanes ditulis Kalau ada lagi ceritain itu, jangankan sebelumnya, sesudahnya juga ada menceritakan Bili. Itulah teman-teman Muslim, bahwa dia tidak disalib. Itu sebenarnya banyak itu cerita-cerita seperti itu. Tapi kan kami patokannya Alkitab. Alkitab mencatat semua, mulai dari kelahiran sampai apa yang dilakukan, sampai kematian, kebangkitannya, sampai naik. Gitu. Nah, Jadi, makanya itu pertanyaannya, konsep minumlah darah dan tubuhku itu apakah diajarkan oleh Tuhannya Israel yang bernama YHWH atau tidak diajarkan? Atau diajarkan konsep itu? Oh, bilang kalau kau nggak terima itu seperti itu menurut kalian, karena kita kan kami pakai perjanjian lama, berarti itu kan waktu Yesus perjamuan sama murid-muridnya, ya udah berarti pengajaran itu datang dari situ, dan itu kan amanat yang diberikan Yesus kan. Ya berarti bukan ajaran, berarti gitu bukan loh, ajaran. makanya kami melakukannya, jadi nggak masalah dong. Dia kan Ya, yang berarti menjadi ini kami, kiblat kami Yesus gitu. Iya, berarti bukan ajaran Tuhan Israel. Israel siapa? Yahweh. YHWH. Oh ya. Ya ada lah ajaran si Musa, ada nggak kayak gitu? Nggak ada Nggak kan? ada. Ya udah kan udah saya akuin, itu berarti berawal dari Yesus, nggak masalah Iya, dong. berarti bertentangan dengan Tuhannya Yesus, betul? Kok bertentangan, itu kan perkataan dia, amanat yang dia berikan, Bang Billy. Iya, berarti kan tidak diajarkan oleh Tuhannya Israel, Yahweh itu nggak diajarkan, iya kan? Iya nggak masalah. Udah saya Nah, gini, kamu udah mengakui bagus, kamu udah mengakui itu bukan diajarkan oleh Tuhannya Israel atau Yahweh. Iya, bukan Udah diajarkan bagus. Tuhanmu, Bang Billy, yang diajarkan Betul. Tuhan Yesus, Tuhan kami gitu. Iya, berarti Yesus bukan Yahweh, betul? Jelas, siapa bilang Yesus itu Yahweh sendiri? Ah, udah kalau begitu Namanya fix. Yahweh Yesus itu. Iya, Nggak masalah. kalau gitu fix. Iya, betul. Kalau gitu fix. Yang mengajarkan konsep makan tubuh dan darahku itu fix bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi ajaran Yesus. Gitu. Udah cukup bagi saya itu, Bang. Itu ajaran Yesus berarti. Itu ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul itu. Binsarnya sepakat itu Bang Billy. Jadi ajaran tebusan korban itu bukan dari ajaran Tuhan langit dan bumi, bukan. Tapi dari ajaran Yesus. Itu Binsarnya udah sepakat tadi tuh. Ya, betul. Jadi silahkan aja yang menonton kan berpikir, berarti Kristen bukan ajaran dari pencipta langit dan bumi gitu. Itu aja. Simpelnya seperti itu gitu. Dan itu terus apa yang Orang Kristen ya sekte lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Sang Bapa. Gitu. Ada juga yang nggak mengaku Yesus bukan Bapa. Gitu. Jadi ya harus kembali ke situ memang jadinya. betul. Ya untung mau jujur Bang Billy ini orang. Yang bikin ruwet, bikin mumet itu yang nggak mau jujur.
benar. Jadi ketika konsep apa tadi minumlah darah dan tubuhku itu ada perintah baru Yesus, ya nggak masalah. Silakan, tapi itu bukan perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, itu hanya Ya, setuju Bang Billy kali itu berarti kita di situ. Itu kan perkataannya sebenarnya. Inilah darah dan dagingku. Lakukanlah ini peringatan untuk aku. Itu bahasa ini ya singkatnya isi dari firman itu gitu loh. Ya berarti kan makanya kami melakukan jadi peringatan gitu loh. Bukan berarti makan daging sama darah gitu loh. Itu kan kiasan gitu loh. iya tahu itu sudah Ya udah. Kalau dilakukan. kalian, tapi kalau teman-teman ada yang mengaku bahwa Yahweh itu Yesus sendiri, ya berarti oknum yang sama mengajarkan itu gitu loh, maksudnya Bang Billy kan? Iya, Ya makanya udah. kamu udah bisa memisahkan antara Yesus dengan pencipta langit dan bumi, Yahweh itu. Ya kan kalau orang cerdas mau mikir, kalau ajarannya bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu siapa Yesus? Kan kayak gitu. Kenapa aku harus menyembah Yesus? Sedangkan Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Kami menyembah Bapa di surga Yahweh itu di dalam dan melalui Yesus, Bang Yusuf. Dan Katanya kita tadi juga bukan Yahweh. Itu gitu loh. Katanya tadi bukan Yahweh. Sudah diakui. Kan masalahnya itu Yahweh itu nggak yang tadi loh, bukan masalah penyembahan ke siapa gitu loh. Loh, tadi kan Anda mengakui katanya Tuhannya Israel, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhan Kristen kan? Tuhan Yahudi. Ada juga orang itu Tuhannya Baal gitu. Loh, kok balik lagi ke Yahweh? Katanya tadi beda. Bukan. Nanti kalau udah kesini udah capek aku kemarin sama Hamdi di roomnya itu blok ini dari kayak gitu udah ini. Bosan bro, jangan gitu lagi lah Pak Yusuf. Kasih Kristen lain nggak apa-apa. Ya ini kan tadi kan ini kisah lain nih tentang apa minum darah dan daging itu kan minum darah makan tubuhku itu kan ini baru lagi gitu. Jadi paling enggak kau bisa relax lah, dan kita kan nggak ngotot di sini, santai aja. Itu simpelnya gitu loh Bang Billy. Kalau bukan dari ajaran Tuhan langit, pencipta langit dan bumi, terus dari ajaran siapa? Kan itu tanda petik yang perlu dipertanyakan, kan kayak gitu. Iya dari Yesus Kata ya tadi Paulus. bilang. Kata dia tadi dari Yesus. Kakanda Paulus. Itu di mana sih minum darah dan itu, coba aku Google ya. Itu dari kitab mana itu minum darah dan tubuh itu perkataan. Itu sebelum penangkapan itu ada perjamuan kudus. Daging. Serem banget ya. Minum darah dan daging. Kalau ciuman kudus ada nggak? Apa? Ciuman kudus. Ciuman kudus Saya nggak nanya ada. sama Binsar. Cuman kudus. Oh, ini kitab Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, wih serem amat anjay. Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging, aduh, serem banget ini ya, terpapar pagan anjay. Baca Ini pala Pak. Saya senang Sebab kalau ada orang baca Alkitab dengan benar. Baca jangan Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Anjir parah. Berhasil makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan di dalam dia. Aduh. Ini udah benar terpapar pagan tingkat tinggi nih. Serem. Lanjut. Tingkat dewa. Perjamuan kudus. Apa yang mau dilanjut Bang Billy? Seharusnya suruh dia mikir aja gitu. Dia Iya, kan udah lu- ngakuin juga. Udah ngakuin. Kan dia sudah ngakuin tadi Pak. Semuanya sudah terjadi. Perjamuan kudus. Cuman pertanyaan saya, kalau ciuman kudus itu ada nggak? Cuman Pan kudus. Binsar. Cuman kudus, coba aku cek. Ya. Coba. Tidak, saya tanya Pan Binsar. Pan Iya. Binsar, ada
Itu cara prakteknya itu gimana ceritanya? Emang Untuk ada mempraktekkan Nah, ciuman ada, kudus itu. Ada. Saya bawa ayat juga. Ada berapa Roma ya? 16, Puluhan. Roma 16, 1 Iya. Salonika 5:26, Iya. 1 Petrus 5:14, 1 14. Korintus 16:20. Iya. Cuman Bersama-samalah pertanyaan kamu saya dalam... ini cara prakteknya ini gimana? Oh, mungkin cipika-cipiki mungkin kayak gitu. Cium lah Bang Dalbo. Bang Dalbo gimana sih? Nah, gitu. Coba. Itu kita mesti lihat di dalam tafsir Ini, dari para mohon maaf izin gereja. sebentar. Mohon maaf Bang Billy, izin sebentar. Ya. Mau nanya Noel Tigan, selamat malam, agama apa? Noel Tigan, Ayo Mbak, saya agama Kristen. agama apa? Kristen, Protestan. Oke, lanjut. Kristen dia Bunda Hesti. Sudah lanjut kita. Itu ciuman kudus gimana prakteknya? Apakah gitu? Enggak, baca dulu. Atau gimana? Ya, satu perikop, apa penjelasannya gitu loh. Ada emang cuman kudus gitu. Coba Itu judul perikopnya di situ salam. Kalau di Roma 16, 1 sampai salah 16. berarti Roma surat Paulus ya. Itu kan surat Paulus berarti. Apa itu Yesus yang katakan? Jangan gitu. Ambil satu Kan ayat buat kita. Tuhan yang menjadikan Yesus Tuhan kan Roma juga. Udah ngawur itu. Ada orang Tuhan katanya. Roma lagi Kan Roma. Paulus juga yang menjadikan Yesus Tuhan. Gimana sih Bang? Bang Noel lah. Iyalah, masa Roma menjadikan Yesus Tuhan? Roma itu kan nama kota, masa nama kota menjadikan Yesus Tuhan? Kan nggak etis. Prakteknya ini loh Prakteknya itu gimana? Prakteknya ini Gimana gimana? prakteknya? Yang dipertanyakan itu prakteknya, Bang. Gimana caranya ciuman kudus itu? Apakah gitu? Atau gimana gitu? Kota. Aduh. Bang Noel tuh, kalian berender dulu Bang Noel. Kalau kita ketemu sama cewek nggak masalah. Nanti nih ketemu non gimana ya? Cipokan juga, wah aneh, jangan lah ya. Oh, Keren ini banget ada- Bang Dalbo. Kalau ciuman ini. kudusnya diharuskan sesama lelaki gimana Bang Billy? Ini ada tafsirnya dari Bapak Gereja soal itu. Rumus yang kurang lazim pada Paulus ini menyatakan rasa hormatnya terhadap jemaat gitu, ciuman kudus maksudnya. Tapi kan orang ini langsung mengertikan, langsung dicium. Contohnya gini nih, pergi ke abangku yang di sono karena ibuku di situ. Abang, salam cium buat mama ya gitu. Dikirain lah langsung ciumin gitu. Bang Billy gitu pe mamanya, makanya saya nggak usah. Bang, kan ini bahasa Indonesia. Seharusnya yang dipajang di situ supaya tidak mau membuat kekeliruan. Seharusnya tafsirannya yang dipajang. Ini kan bahasa Indonesia. Bukan perkataan Paulus di Roma. Itu. Masa diciumin semua? Ketika Yesus diangkat jadi Tuhan itu, apakah itu punya tafsiran juga? Atau aku dan Bapak punya tafsiran juga, gimana? Ini Hagenberg tafsir ya. Di Roma 14 nomor 9. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ini tafsirannya gini. Oleh karena cium kudus atau cium kasih ya juga disebut dalam Korintus dan sebagainya itu ya. Maka kita mengerti bahwa ini sudah menjadi kebiasaan orang percaya sejak awal. Pada abad kedua salam-salaman dengan cium kudus. Jadi kayak cipika-cipiki gitu loh, kayak Yasser Arafat sama
Perdana Kan di- Menteri Israel gitu, cium-ciuman gitu. Habis salaman, cium-cium gitu. Bambile. Ah, Kan di negeri-negeri barat kan sudah dipraktekkan ketika ke Oh itu mah Nah, bukan ini- ciuman kudus, itu cuman cabul. Ya, yang bunyinya apakah gitu bunyinya ciuman kudus itu atau gimana gitu atau Aku sama Bang Jup. yang nulis di bawah lebih abdol katanya kayak gitu. Kenapa oh, bentar? mungkin Gurunda sudah ada. Coba Hafizuma. Ya cobalah kita itu mikir ya kalau ajarannya itu konsepnya takutnya meniru dari pagan bukan dari pencipta langit dan bumi, seharusnya kan kita berpikir waras gitu. Dari mana ajaran kita ini kan gitu, kok nggak ada diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, terus isinya seperti ada ciuman kudus tadi. Nah susah kan itu. Itulah pemikiran Bang Yusuf gini. Itulah pemikiran Bang Yusuf ya. Sekarang saya buka pemikiran Bang Yusuf. Gimana lah yang menceritakan itu ngambilnya dari Alkitab. Seolah-olah hal itu sudah terjadi sebelum Alkitab. Itu gimana Pak? Itu juga harus dipikirkan kan gitu loh. Kalau mau berpikir netral kita gitu. Bagi kami kan kalau di ajaran kami meyakini tidak tersalib gitu, no problem kan, nggak ada masalah juga toh, karena standar dari Al-Quran kami gitu. Berarti sama-sama nggak ada masalah di kita. Gitu. Ya kenapa kalian yang bermasalah gitu? Heran juga. Bermasalah lah. Soalnya Yesus di sana juga pasti tes langsung. Baru SD loh. Itu loh sekolah minggu. Biasanya belum pada sekolah di situ. Pasti Coba kamu baca Kisah Para Rasul 25:19. isinya baca itu. Bacalah Pak. Karena Paulus mengatakan di situ Yesus tidak mati. Yesus hidup. Sedangkan yang di atasnya itu kan masih berselisih tentang matinya Yesus. Lalu Paulus menegaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Paulus kata abang, masa kalian kalau nggak mengambil ayat itu iya, enggak. Kata abang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Paulus saja Yesus tidak mati. saja Paulus belum ada loh. Waduh, enggak cara logika berpikir kalian gitu loh. Kecuali gini. Iya, dengar dulu. Enggak, abang kita kayak utamanya dulu deh, cara berpikir umum dulu. Kecuali keempat murid Yesus yang menulis Injil mengatakan tidak disalib, masih mending. Iya, itu kan abang bilang kan itu Paulus. Yesus saja disalib, Paulus mungkin belum ada, bro. Gimana sih berpikirnya? Kecuali keempat murid yang enggak berpikirnya kok gitu sih gitu. Padahal kan dengar dulu. Iya, nanti kita baca satu perikop biar jelas. Tapi kan coba dulu berpikir. Yang ngomong seperti itu Paulus. Ini Aki Iya, Sugi yang dengar mana sih ini dulu. Aki Sugi? Suaranya kayak suara Aki Sugi nih. Mulai menghujat ya. Menghujat Roh Kudus lagi, ngeri itu bro. Hati-hati, banyak yang tumbang soalnya. Banyak yang tumbang soalnya. Oh, ada ayatnya itu. Menghujat Yesus. Saya malah tantang kalian hujat Tuhan Yesus itu, nggak masalah. Tapi jangan Roh Kudus itu.
Enggak kan bener, ini kan Ustadz Zuki kan nggak kelihatan seperti roh lah, bener. Kok menghujat? Kecuali gini, kalau menghujat gini, hai kau dasar roh cabul atau roh apa, itu baru. Kan enggak. Ustaz Sugi namanya siapa? Nggak ada di layar saya, Ustaz Sugi. Nah itu makanya, dari tadi juga dibilang begitu. Kacau ini Ustadz Sugi ini di mana ya? Orangnya nggak ada masalahnya. Dia kan ada di langit dan di bumi dia. Astagfirullah. Oh, Ustadz Sugi lagi melayang-layang di permukaan air. Aduh. Ya. Oh, dia ternyata. Tapi tadi saya udah puas dengan jawaban itu bahwa ajaran minum darah dan daging Yesus itu bukanlah ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cukup mantap itu pengakuannya. Pas, udah nggak perlu didebatin lagi karena itu adalah bukan ajaran Tuhan tapi ajaran Yesus. Wah, itu udah pas Bang Billy, udah pas itu tadi jawabannya. Sekarang kan kita suruh dia aja lagi mikir gitu gimana. Kalau bukan dari pencipta langit dan bumi ajarannya, ya dari mana? Kan gitu loh. Tadi Bang Billy juga menerangkan masalah konsep pagan. Ada 12 murid. Terus dia dilahirkan dari perawan. Habis itu pada hari ketiga naik ke langit. Itu kan konsep pagan, dewa Zeus. Ya mirip-mirip seperti itu kan. Artinya ajaran Kristen ini 11-12 dengan konsep pagan. Ada debator Kristen, seorang Romo ya, namanya Romo Sam Aldo. Dia mengatakan kekristenan itu memang mengadopsi dari pagan, tapi bentuknya gini, makna dari pagan itu dikeluarin, diganti dengan makna baru. Nah, dan ada bukti arkeolog sampai sekarang bahwa kuil-kuil tempat penyembahan dewa-dewa, pemujaan berhala itu dialihfungsikan menjadi gereja-gereja gitu. Tapi kan konsep pagan dulu nggak ada ciuman kudus, itu bedanya. Yang sekarang kan ada ciuman kudusnya. Itu ciuman kudus bukan, saya kan udah dikasih tafsirnya, bukan berarti ciuman bibir gitu. Ini gue belain nih, Binsar. Jadi ciuman kudus itu artinya kalau kayak gitu cepat Bang Willy. Jadi ciuman kudus gitu, maksudnya ciuman dengan kekudusan. Jadi salaman cium cipika-cipiki gitu loh, gitu. Jadi kalau ini Banbil di Yohanes 10:30 gimana? Waduh, kalau kata Yesus aku dan Bapa adalah satu. Perjanjian baru Tatsugi dah tuh, dia udah kalau aku mah nggak makan perjanjian baru, bukan firman Tuhan, jadi jarang aku buka. Atau ada tafsirannya juga? Ya pasti ada lah, cuma kan kalau diakuin dia perjanjian baru udah Kristen dia. Dia masih perjanjian lama dia. Ini kenapa? Enggak, sudah baca tidak? Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Dari narasinya aja menurutku udah salah. Paulus nggak mengakui katanya Yesus nggak disalib. Penulis perjanjian Siapa yang bilang disalib? Ini perkara mati dan hidup. Siapa yang bilang disalib? Dalam Kisah Para Rasul bukan disalib, digantung di atas pohon. Mana sih? Itu Kisah Para Rasul 10 ayat berapa itu? 19 apa? Coba cek. Bukan. Di Kisah Para Rasul 25:19. Di sini mereka berselisih. Sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus tidak mati. Yesus itu hidup. Itu loh. Gimana itu?
Siapa tahu ada tafsirannya. Si Pak sur berapa? Mau nanya baca. 25, 19. Jangan Pak Sugi. Jangan senggol-senggol Roh Kudusnya Ngelio. Sama Roh Kudus dia mah. Pencipta Roh Kudus. Nih, judul perikopnya aja, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Apalah kaitannya itu, Inang, kalian ini. Baca dulu baru dikomplain, Bang. Waduh. Ayat berapa? Kisah para Rasul 5 ayat. Lucu aja kalian. Tetapi mereka 25 nomor 19. dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Maksudnya apa sih ini? Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Lihat tafsir. Binsar, biar jangan kalah Binsar, lihat tafsiran. Aku satu di pas, kalau buka itu habislah keluar, aku bawa Alkitab. Oh iya. Tuh ada banyak tafsiran tuh. Nanya Bang Dalbu. Bang Dalbo, ada yang mau nanya tuh Bang Dalbo. Selesaikan dulu ini PR-nya. Jadi ciuman kudus gimana prakteknya? Kan sudah ada tema. Apakah benar Iya nih Bang Yesus Dalbo, mati? saya tadi tanya prakteknya itu ciuman kudus gimana? Ya tanya coba. Kagak. Noh. Coba prakteknya gimana itu ciuman kudus? Yang dimaksud ciuman kudus itu apa? Gimana gitu? Gak ada suaranya? Gak mau jawab kah? Kucing garam muncul. Ini kan Pak Yusuf boleh nanya nggak ini? apa sih kalian debatkan itu? Tetapi itu sih baca satu perikop itu kan Paulus di hadapan Agripa. Itu kan waktu mau dia diinin, Bang, apa kaitannya bahwa dia katakan Yesus tidak disalib? Yesus yang mana ini, Bro? Waduh, parah memang kalian, Bro. Ngeri. Kok parah? Iyalah, Yesus yang mana maksudnya ini? Kok nanya? Baca. Oh iya, menjelaskan satu. Kalian baca satu perikop, Bang. Masa kalian potong-potong ngambil yang itu? Aduh, parah. Baca aja satu cara baca. Gue ajarin cara baca Alkitab itu ada baca satu. Baca. Dijelaskan gitu loh. Itu dijelaskan. Udah baca dulu artinya. Jangan kaitkan ke yang lain. Waduh. Mau Yesus Kristus masukmu yang diartikan di sini. Waduh. Itu kan waktu ditanya, dia katakan Yesus itu hidup gitu loh. Aduh, Ada berapa Yesus jadinya? Ada berapa Yesus? Gini. Oh, beda lagi? Dulu, dengar. Kan dikatakan di situ waktu dia ditanya Yesus itu hidup, kata dia kan gitu. Itu kan makanya saya bilang mana ada Paulus mengatakan dia tidak disalib gitu loh. Dan kalian yang bilang dikatakan Yesus di situ hidup. Kan waktu Paulus bilang Yesus itu udah hidup gitu loh. Itu artinya loh di hadapan waktu dia di sini di sidang gitu loh, di satu perikop ini. Emang benar kan waktu itu udah hidup gitu. Aduh, masalahnya. Mana dikatakan di sini? Ada satu perikop. Anda jangan nambah-nambahin. Aduh, Di parah sini- Bang Billy. Cara berpikir orang ini.
Kok parah? Anda yang nambahin ayat. Di sini jelas, ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jangan ditambahin lah. Juru pengikutnya Paulus di hadapan Agripa dan Bernike itu kan Paulus membela Yesus gitu loh, bahwa dia katakan ia hidup gitu loh. Susah banget. Aduh, parah Pak. Parah kalian lah. Masa kayak gitu? Gini, Bang Binsar, sebentar. Bang Binsar boleh nggak nambahin dikit? Boleh, bingung saya Pak. Dikatakan Iya, benar-benar. di situ. Ini Yesus tidak kadang-kadang dibahas tentang perumpamaan. Susah kalau begini. Misalnya panjang tangan. Ini panjang tangannya, capek kita. Oh, jadi ini perumpamaan. Bukan. Jangan-jangan seperti Yesus darah dan- Tuhan itu perumpamaan juga, Pak. Tunggu dulu Bang. Ini saya mau ginilah kepercayaan Abang. Yesus tidak mati, tidak disalib. Menurut Abang, Yesus itu kemana? Yesus atau Nabi Isa? Ya, Nabi Isa, Yesus. Saya mau ke pemikiran Bapak Yusuf dulu. Tidak. Ya anggaplah udah, kalau Yesus Nabi tidak Isa baca disalib. ayat selanjutnya 158-nya. Tunggu dulu. Jangan baca sepotong. Begini, anggaplah Yesus itu tidak disalib, diganti sama Yudas, tidak mati. Kemana dia? Loh, ayat selanjutnya kan ada itu, dia diangkat ke langit. Kemana? Barrafa'ahullahu ilaih. Saya mau tahu itu. Jelas, biar jelas. Ya udah, diangkat ke langit. Ke langit ke berapa? 1, 2, 3. Jadi bingung kita Bang, ke surga bukan? Ke langit. Kata siapa ke surga? Langit dengan surga ya beda lah. Iya, langit ke berapa? Iya, ke langit. Iya, ke langit. Langit ke berapa? Iya, jadi pemikiran kita jadi maksud Abang berarti ke langit ya, mengawang-awang. Gimana sih kok? Di Bible itu mati disalib, tapi kan Abang bilang hidup. Yang disalib Yudas. Bukan kita bilang.